Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadiani dari kelompok ASEAN. Di sini kami membuat video pembahasan tentang ASEAN mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan. Terima kasih dan selamat menonton. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Persamaan-persamaan tersebut antara lain persamaan letak geografis, persamaan dasar kebudayaan, persamaan nasib, persamaan kepentingan di berbagai bidang, dan persamaan ekonomi di mana negara-negara di Asia Tenggara merupakan daerah agraris. Tujuan ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Dan masih banyak lagi. Indonesia adalah salah satu pemrakarsa ASEAN. Tentunya Indonesia juga memiliki peran yang besar sebagai anggota, entah itu dalam bentuk program ataupun kerjasama antar sesama anggotanya. Berikut adalah peran-peran penting Indonesia di ASEAN. Yang pertama, sebagai tuan rumah KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pertama. Sebagai buktinya, Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama yang sukses diselenggarakan di Bali pada 23-24 Februari 1976. Yang kedua, membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Peran Indonesia selanjutnya juga tampak dari pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Gagasan ini bertujuan dalam menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal serta kekerasan yang terjadi di kawasan ASEAN. Yang ketiga, memastikan sentralitas ASEAN. Selain sebagai penggagas, Indonesia juga berperan dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN itu sendiri. Yang keempat, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Selanjutnya, turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN tentu diwujudkan tidak hanya sebatas karena peran Indonesia sebagai salah satu pemrakarsanya saja, tapi juga karena sikap politik Indonesia yang bebas aktif dan ingin berkontribusi mendorong kawasan ASEAN Tenggara yang memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang kuat. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia meliputi banyak aspek, yang meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga keamanan. Manfaat ASEAN bagi Indonesia juga memberi keuntungan bagi negara anggota lainnya, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang jasa, memperluas pasar hasil produksi barang jasa, memperluas lapangan pekerjaan, dan juga menambah devisa negara. ASEAN telah mampu menciptakan stabilitas perdamaian dan keteraturan di kawasan sehingga membantu Indonesia untuk melanjutkan program-program pembangunan di segala bidang dan mendorong Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Kesimpulan, ASEAN merupakan organisasi sentral di kawasan Asia Tenggara yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Pemberdayaan organisasi ASEAN dilakukan dengan mensinergikan negara-negara anggotanya di bidang ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Sesuai dengan kesepakatan negara-negara anggota tersebut, Bali Concord II tahun 2003.
semoga peran dan kontribusi Indonesia sebagai bridge builder dalam ASEAN bisa terus aktif menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Kami cukupkan sampai di sini. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.